Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena saya lama sekali atau beberapa video yang lalu itu saya tidak menongolkan muka ya. Menongolkan muka. Tidak tampil di frame muka saya karena saya sibuk dengan fisioterapi ya, dan juga kadang-kadang nggak enak badan. Jadi, nah sekarang saya ada lagi yang menemui semuanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menanyakan kok kata lama nggak muncul gitu ya. Dan saya akan berusaha nanti ke depannya sering-sering muncul lah ya. Tapi tergantung kesehatan saya ya, karena saya nih sekarang sedang menjalani terapi ya, fisioterapi, dan sudah mulai bekerja alhamdulillah, tapi masih paruh waktu ya, tidak sampai full time gitu. Dan hari ini yuk kita masak lagi. Saya mau memasak cumi ya. Cumi nanti disambelin ya. Saya punya cabai yang dari kebun sendiri, saya panen sendiri ya. Ada videonya yang waktu panen, silahkan disimak videonya, dan juga video pada waktu menanamnya sudah lama itu. Dan cumi ini mau saya sambelin. Jadi masakan kita hari ini yaitu sambal goreng cumi yang enak banget ya. Untuk itu, yuk kita lihat apa-apa saja yang saya pergunakan ya, bahan-bahannya. Kita lihat bersama-sama. Ini semua bahan-bahannya ya untuk membuat sambal goreng cumi yang enak banget tentunya. Ini cuminya 1 kilo. Ini nanti cuminya mau saya rebus dulu ya supaya tidak bau amis. Bagaimana cara merebusnya silahkan simak videonya nanti. Kemudian ini bawang merah. Kemudian bawang putih ya, selalu nih teman setia nih, dua-dua ini selalu nggak ketinggalan, bawang merah, bawang putih. Kemudian ini ada rempah, 1 batang serai, kemudian ini daun salam, ini nanti tomat, ini nanti bisa blender ya, dan kemudian ini jahe tuh, kemudian ini lengkuas. Ini jahenya nanti juga saya blender ya supaya tidak amis nanti sambelnya ya, cuminya supaya tidak amis maksud saya. Kemudian ini cabenya, ini cabai besar 2. Ini saya tanam sendiri cabainya di balkon ya. Kemudian cabai keriting. Nah, ini nanti takarannya semua ada di deskripsi video ya. Silahkan simak aja, nanti saya tulis semua lengkap ya. Nah, kemudian ini daun jeruk. Ini asam kandis, supaya nanti seger ya si cumi ininya ya. Cumi sambalnya, sambal cuminya, supaya seger dan supaya tidak cepat basi ya. Kemudian ini ada bunga lawang atau bunga pekak ya. Ini bunga lawang ini nanti untuk merebus cuminya supaya tidak bau amis ya. Kalau nggak ada bunga lawang boleh juga pakai serai ya, pakai serai dan daun salam aja ya. Kemudian ini daun bawang ya, ada 3 batang. Minyak goreng. Kemudian garam. Dan kita pakai air. Tuh gampang banget ya, simple banget ini bahan-bahannya, pasti semuanya bisa memasaknya ya. Cuminya mau kita rebus sebentar ya, supaya tidak bau amis. Dalam air ini kita masukkan bunga lawang atau bunga pekak. Kemudian 2 lembar daun salam. Boleh juga pakai serai ya kalau nggak ada bunga pekak ya. Kemudian saya kasih garam sedikit. Mungkin kira-kira 1/3 sendok makan ya. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini airnya sudah mendidih ya. Sekarang saya mau masukkan cuminya. Kita masukkan cuminya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuminya ini kita rebus dulu sebentar ya, supaya nanti itu amisnya itu keluar ya. Boleh juga sih langsung dimasak cuminya, tapi kalau saya sih sukanya supaya tidak bau amis, jadi saya rebus dulu ya. Ini merebusnya tidak lama ya, yang penting tuh sudah keluar kotorannya tuh ya, sudah si amisnya itu sudah keluar ya. Jadi jangan lama-lama, pokoknya satu kali ngagolak gitu. Ngagolak tuh mendidih ya. Sekali mendidih aja udah selesai, langsung kita angkat. Nah, ini sudah mendidih ya, tuh sudah dari samping sudah mudal. Mudal itu ngagolak ya, mudal lah tuh. Ini cuminya juga sudah membesar, dan ini kita langsung angkat ya.
karena ini nanti mau diproses lagi ya. Setelah ini kita bilas nanti dengan air dingin ya, dengan air keran. Kita bilas untuk menghilangkan amisnya sekali lagi. Nah, udah nggak ada ya. Tuh, ini cuminya nanti saya bersihkan, saya bilas dengan air dingin. Kemudian nanti si tengahnya itu mau diambil ya, si apa namanya, tulangnya yang di punggung itu, yang kayak plastik gitu, nanti kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan cuminya ya. Kita cari di punggungnya ini yang ada apa kayak plastik gitu ya. Oh, ini mah nggak ada nih. Kadang ada yang kayak plastik gitu ya. Nah, ini nggak ada. Nah, ini nih ada nih. Tuh kayak plastik tuh. Kita ambil ini ya. Karena yang kayak plastik itu nanti mengganggu kalau dimakan ya. Tuh, pada nggak ada ya. Ini udah pada hilang. Ini juga hilang tuh, nggak ada. Nah, ini ada nih. Tuh. Nah, ini cuminya yang sudah bersih ya. Dan sekarang kita akan masak ke tahap selanjutnya. Sekarang saya haluskan bumbunya ya. Saya chopper aja biar gampang. Ini jahe dan bawang putih. Kemudian cabai keriting dan cabai merah besar. Tomat. Kemudian bawang merah. Saya kasih air sedikit supaya gampang halusnya dan blendernya supaya tidak terlalu berat kerjanya ya. Nah, kita haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya sudah halus, cakep banget. Sekarang kita mulai menumis bumbunya ya. Tuangkan minyak secukupnya aja. Kalau saya tuh biasanya sekitar 10 sendok makan ya. Nah, seperti itulah. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis dulu ya bumbunya. Astagfirullahaladzim. Wow, minyaknya terlalu panas ya. Jadi ini perhatian ya, kalau memasukkan bumbu itu mau ditumis, minyaknya jangan terlalu panas ya. Itu berbahaya. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Kungkurahan atau dikocaki kalau bahasa Jawa ya. Kungkurahan itu dibilas dengan air yang bersih ya, supaya tidak ada bumbu yang tersisa. Kita masukkan serai, lengkuas dan daun salam, asam kandis dan daun jeruk. Ini kita tumis dulu sampai matang ya, sampai harum, supaya nanti tidak ada langu-langu atau bau-bau bumbu mentah ya. Ini bumbunya sudah matang ya, sudah harum banget. Tuh, sudah kering, ini tinggal minyaknya aja. Sekarang saya masukkan cuminya. Kita aduk dulu ya. Kemudian kita kasih air ya, untuk meratakan bumbunya dan cuminya supaya lebih matang. Airnya sekitar 200 ml. Nah, kita masak dulu ya pelan-pelan supaya ini menyerap bumbunya ke cuminya. Dan tadi kan cuminya itu cuman direbus sebentar aja, cuma setengah matang. Sekarang kita matangkan dengan bumbu ya. Jangan lupa kita kasih garam atau penyedap rasa ya, silakan aja sesuai selera ya. Garamnya ini setengah sendok makan aja, jangan banyak-banyak. Ini cuminya bukan cumi asin ya, ini cumi seger ya. Kalau cumi asin mah nggak usah dikasih garam ya. Boleh dikasih penyedap rasa ya tetap. Tapi kalau saya masak itu tidak pernah pakai penyedap rasa ya. Saya masak dengan bumbu yang ada aja. Itu sudah turun-temurun dari orang tua saya, nenek kakek saya. Tapi masak itu kan
sesuai selera ya, jadi bebas-bebas saja, pakai Royco, pakai kaldu jamur, pakai Maggi, silahkan aja. Sekarang coba saya mau tes rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak banget, pedes lumayan, gurih ya, dan wangi ya, seger juga karena ada itu asam kandisnya. Nah, ini sudah mulai asat ya. Terakhir kita masukkan daun bawang. Daun bawang ini selalu terakhir ya, karena ini masaknya nggak lama, jadi hanya untuk layu aja. Setelah layu nanti kita angkat. Nah, ini daun bawangnya sudah layu ya, dan ini sudah selesai masaknya. Saya matikan apinya. Nah, sekarang sambal goreng cuminya kita sajikan ya. Tuh. Ini mantep banget. Gurih, wangi. Dan cuminya ini tidak alot ya. Ini empuk. Nah, inilah ya sambal goreng cumi. Tuh, cara membuatnya juga gampang, dan ini tidak bau amis cuminya, dan juga empuk ya. Tuh. Silahkan dicoba resepnya ya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya, dan tetap jaga kesehatan. Silahkan tunggu video selanjutnya. Dan salam sehat selalu.